Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sekolah dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024. Material bukan hanya sekedar benda padat yang bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, tetapi di dalamnya terdapat komposisi kimia, struktur molekul, dan juga stabilitas termal yang hanya bisa dipahami melalui analisis kimia yang tepat. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan membahas karakterisasi material berbasis metode spektroskopi dan juga analisis termal. Adapun beberapa topik bahasan yang akan kita bahas pada kali ini yaitu ada karakterisasi material itu sendiri, ada AS, FTIR, UV-VIS, dan juga STA. Oke, kita harus tahu dulu nih apa itu karakterisasi material. Karakterisasi material secara umum adalah proses analisis untuk menentukan sifat fisik, kimia, mekanik, termal, juga struktur suatu material menggunakan metode pengujian tertentu. Adapun eh, gunanya secara umum yaitu adalah untuk memahami komposisi, struktur, dan juga sifat suatu material agar dapat menentukan kesesuaiannya dengan aplikasi tertentu. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya akan berfokus pada karakterisasi material dengan pendekatan kimia analitik yang bertujuan untuk mengetahui komposisi, struktur, sifat optik, serta stabilitas termal suatu material menggunakan beberapa metode analisis berbasis interaksi materi dengan sebuah energi. Nah, pada hari ini kita akan eh, mat- energinya yaitu berupa energi cahaya dan juga energi panas, yaitu spektroskopi dan juga analisis termal. Nah, untuk penjelasannya yaitu metode analisis spektroskopi yaitu metode analisis yang mempelajari interaksi antara cahaya dan juga materi untuk mengidentifikasi struktur kimia dan juga konsentrasi suatu zat. Sedangkan analisis termal adalah mempelajari perubahan sifat fisik atau kimia material akibat pemanasan ataupun pendinginan. Nah, kita akan masuk yang pertama yaitu mengenai atomic absorption spektroskopi atau yang sering kita kenal dengan AS, yaitu adalah teknik karakterisasi material untuk menentukan konsentrasi unsur logam spesifik dengan mengukur penyerapan cahaya oleh atom bebas pada panjang gelombang tertentu. Adapun kelebihannya yaitu mampu mendeteksi unsur logam dalam konsentrasi sangat rendah, hasil presisi dengan prosedur analisis yang relatif sederhana. Adapun grafik output dari komputer yang akan kita dapatkan yaitu di sumbu X-nya ada konsentrasi dan juga di sumbu Y-nya mengenai absorbansi. Nah, adapun komponen di dalamnya itu ada sumber cahaya, atomizer, monokromator, detektor, dan juga komputer. Nah, sumber cahaya yang berupa holocathode lamp memancarkan cahaya spesifik unsur. Setelah itu, atomizer mengubah sampel menjadi atom biasa. Monokromator memilih panjang gelombang tertentu. Detektor mengukur intensitas cahaya yang diserap dan juga komputer berguna untuk menampilkan hasil analisisnya. Lanjut, adapun prinsip kerja dari AS yaitu bekerja berdasarkan prinsip atom dapat menyerap cahaya pada panjang gelombang yang spesifik sebanding dengan konsentrasi dalam sampel. Apabila konsentrasi dalam sampel itu tinggi, maka peak dalam grafiknya itu juga akan ikut tinggi. Nah, eh, teori yang akan kita gunakan pada AS ini yaitu Lambert-Berlau. Bisa kita lihat rumusnya di sini. Adapun langkah kerjanya yaitu halokathode lamp memancarkan cahaya dengan panjang gelombang khas sesuai unsur yang akan kita amati. Setelah itu, sampel cahaya dimasukkan ke flame atau graphite furnace hingga berubah menjadi atom bebas. Atom bebas menyerap cahaya dari lampu sesuai panjang gelombangnya. Detektor mengukur penurunan intensitas cahaya, lalu sistem mengubahnya menjadi nilai konsentrasi. Adapun eh, tipe AS yaitu ada flame AS yaitu menggunakan nyala api untuk mengatomisasi sampel. Grafit AS yaitu menggunakan tabung grafit yang dipanaskan dengan kelistrikan untuk mengatomisasi sampel. Dan yang terakhir ada hydride AS yaitu digunakan untuk unsur yang bisa membentuk senyawa hidrida volatil. Oke, lanjut yang kedua ada Fourier Transform Infrared Spectroscopy yaitu alat karakterisasi material yang berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi dan ikatan kimia dalam suatu sampel berdasarkan interaksi antara radiasi inframerah dan molekul sampel. Bisa kita garis bawahi yaitu interaksi antara radiasi inframerah dan molekul sampel. Nah, adapun kelebihannya itu analisis dapat dilakukan dalam waktu singkat tanpa merusak sampel. Setiap senyawa memiliki spektrum khas sehingga memudahkan identifikasi struktur. Nah, dapat kita lihat grafik yang akan ditampilkan pada komputer nantinya itu ada bilangan gelombang dan juga ada absorbansi. Nah, adapun komponen yang berguna yaitu ada sumber infrared, interferometer, sample holder, detektor, dan juga komputer. Nah, sumber infrared merupakan sumber radiasi infrared yang menghasilkan cahaya infrared untuk diarahkan ke sampel. Interferometer yaitu berguna untuk mengatur dan memecah cahaya infrared.
menjadi pola tertentu, sampel holder yaitu tempat meletakkan sampel. Di bagian ini cahaya infrared akan berinteraksi, dan juga detektor yang berguna untuk menangkap sinyal yang melewati sampel. Oke, adapun prinsip kerja utama dari FTIR yaitu energi inframerah itu tidak cukup untuk mengeksitasi elektron, tetapi cukup untuk melakukan vibrasi ikatannya. Nah, bekerja dengan mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan kemampuan molekul menyerap radiasi inframerah yang menyebabkan vibrasi pada ikatan. Nah, eh, ketika infrared eh, bertemu dengan ikatan, maka akan terjadi vibrasi yang dapat kita hitung menggunakan hukum Hooke. Nah, adapun langkah kerjanya yaitu sampel disiapkan sesuai bentuknya. Setelah itu sumber infrared menghasilkan radiasi. Radiasi infrared mengenai sampel dan cahaya yang tidak diserap oleh sampel diteruskan ke detektor dan akan menghasilkan spektrum FTIR berupa grafik absorbansi terhadap bilangan gelombang. Oke, lanjut ke ultraviolet visible spectroscopy atau yang dikenal dengan UV-Vis adalah metode spektroskopi yang mengukur penyerapan cahaya ultraviolet yang menyebabkan eksitasi elektron. Metode ini banyak digunakan untuk analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert. Adapun kelebihannya itu proses relatif mudah, preparasi tidak rumit, dan hasil yang singkat, ketelitian yang baik dalam menentukan konsentrasi larutan. Adapun grafik yang akan dihasilkan pada komputer nantinya. Dan juga ada 5 komponennya, yaitu ada sumber UV yang berguna untuk menghasilkan cahaya ultraviolet, dan juga ada monokromator yaitu berguna untuk memilih salah satu panjang gelombang cahaya tertentu. Ada cuvette sampel yaitu tempat meletakkan larutan sampel, disinilah cahaya melewati sampel, dan juga ada detektor yang berguna untuk menangkap cahaya yang keluar dari sampel, juga komputer yang berguna untuk menampilkan hasil analisis nantinya. Adapun prinsip kerja utama dari UV-Vis, kita harus tahu bahwa elektron itu menempati orbital molekul yang memiliki tingkat energi berbeda-beda. Mulai dari orbital berenergi rendah, orbital dengan energi tertinggi disebut dengan HOMO, sedangkan orbital kosong dengan energi terendah disebut LOMO. Nah, perpindahan elektron ini nanti akan menghasilkan spektrum serapan yang khas pada panjang gelombang tertentu, mencerminkan konsentrasi senyawa dalam sebuah larutan. Nah, adapun teori yang kita gunakan sama seperti AS yaitu Lambert-Berlau, dan juga ada langkah kerjanya yaitu sampel disiapkan sesuai bentuknya. Kita memilih satu panjang gelombang tertentu. Setelah itu molekul dalam sampel akan menyerap sebagian cahaya sesuai karakteristiknya, dan juga cahaya yang lolos dari sampel diterima oleh detektor, dan juga eh, nanti akan ada grafiknya berupa absorbansi dan juga panjang gelombang. Oke, lanjut mengenai simultaneous thermal analysis atau yang kerap kita sebut dengan STA adalah alat analisis thermal yang digunakan untuk mengamati perubahan massa dan juga perubahan panas pada material secara simultan selama proses pemanasan atau pendinginan yang terkontrol. Adapun kelebihannya yaitu mengukur perubahan massa dan perubahan panas secara bersamaan, efektif untuk mengetahui dekomposisi dan juga oksidasi serta fase material. Nah, grafiknya itu merupakan gabungan dari eh, DSC dan juga TGA. Nah, adapun komponennya yaitu ada furnace yang berguna untuk menaikkan suhu secara terkontrol, ada thermobalance yang berguna untuk mengukur perubahan massa sampel selama pemanasan, sensor panas yang berguna untuk mengukur dan mengontrol suhu agar sesuai dengan diuji, gas kontrol yang berguna untuk mengatur jenis dan aliran gas selama pengujian untuk menciptakan kondisi inert, dan juga sistem data yang akan menghasilkan grafik nantinya. Oke, adapun prinsip kerja utamanya yaitu STA bekerja dengan memanaskan sampel dalam atmosfer terkontrol untuk mengamati perubahan massa dan juga perubahan panas. Sudah saya singgung tadi yaitu yang merupakan susunannya itu ada TGA dan juga DSC. TGA yaitu yang berguna untuk mengukur perubahan massa sampel akibat dekomposisi, sedangkan DSC berguna untuk mengukur perubahan energi panas atau heat flow pada suatu sampel ketika dipanaskan atau didinginkan. Nah, eh, di sebelah kanan ini merupakan grafik dari STA yang merupakan gabungan dari grafik TGA dan juga gabungan dari grafik DSC. Nah, adapun langkah kerjanya itu sampel dipersiapkan dengan cara ditimbang dalam jumlah yang kecil. Setelah itu parameter pengujian diatur pada instrumen meliputi rentang suhu, laju, pemanasan serta jenis gas yang akan digunakan. Setelah itu sampel dipanaskan dalam furnace sesuai program yang telah ditentukan dan akan diukur oleh TGA dan juga DSC. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.